salah satu film permintaan dari kalian yang berjudul As the Gods Will. Film ini sendiri merupakan salah satu film gore yang berasal dari Jepang dan akan menceritakan beberapa siswa yang tiba-tiba terperangkap di suatu tempat, ya seperti sekolahannya lalu tempat-tempat aneh lainnya. Dan mereka dipaksa untuk memainkan sebuah permainan kematian yang dimana nyawa mereka lah taruhannya. Dan seperti apakah kisah selanjutnya? Bila kalian penasaran dengan storynya, simak video ini sampai habis dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Cerita diawali dari beberapa murid yang hidupnya sangat membosankan dan ingin mendapatkan sesuatu yang baru di hidup mereka. Tiba-tiba datang sebuah boneka Daruma, yaitu boneka yang katanya dikirim dari Tuhan. Di sini para murid-murid yang terjebak di kelas bersama boneka Daruma, mereka semua dipaksa memainkan permainan Daruma Sangaka Ronda, ya semacam permainan tradisi Jepang gitu. Dan permainannya tuh si boneka Daruma nanti nyanyi lagu Daruma. Namun ketika dia bernyanyi, dia menghadap ke depan. Sedangkan bila nyanyian itu telah usai dan boneka Daruma berbalik ke belakang, yaitu ke arah siswa-siswa itu, yang kemudian Daruma melihat dari mereka bergerak, mereka akan kalah. Tapi kalau nggak ada yang bergerak, ya dibiarin sama boneka Daruma. Namun tragisnya, kalau yang kalah dalam permainan itu, ya nyawa mereka sebagai taruhannya. Kepala mereka akan pecah akibat sihir dari boneka Daruma. Lanjut. Waktu selama dalam permainan, seorang pria yang bernama Sun Takahata, dia melihat banyak teman-temannya mati dengan mengenaskan. Yang kemudian dia teringat dengan dosa-dosanya, yaitu dia mencuri beberapa DVD game di sebuah toko game. Waktu ingin mencuri, Sun diperingatkan salah satu temannya yang bernama Eiji. Dia memberitahu agar jangan mencuri DVD itu. Namun bangsatnya, dia malah disuruh nyuri di lokasi lain karena game yang dibawa Sun jelek-jelek dan teman Sun juga mencuri lebih banyak DVD. Setelah dia berhasil mencuri DVD game, Sun memainkannya. Namun sebagus apapun game yang dia mainkan, dia tetap bosan dalam kehidupannya. Keesokan harinya, ketika dia berangkat sekolah bersama Eiji, mereka melihat salah satu murid pria kelas lain yang bernama Takeru Amaya. Terlihat untuk mengisi kebosanannya, Takeru berkelahi dengan beberapa murid lain. Kayaknya yang ini lebih cocok sekolah di Sujuran deh. Dan ketika mereka semua memulai pelajaran, tiba-tiba kepala guru mereka dijatuhi boneka Daruma. Dan dari sinilah permainan Daruma dimulai. Selama permainan, Eiji memberitahu kepada mereka semua bahwa untuk mengalahkan boneka Daruma, kalian harus menekan tombol di bagian belakang boneka Daruma sebelum waktu yang berada di dekat tombol itu habis. Lalu seluruh murid pun mencoba untuk menekan tombol tersebut, namun semua itu sia-sia. Banyak yang mati dari mereka. Dan akibat hal itu, pemain hanya tersisa dua orang, yaitu Sun dan Eiji. Eiji sendiri memikirkan cara untuk menghentikan boneka itu tanpa ketahuan. Eiji mencoba membantu melemparkan Sun ketika Sun loncat untuk menekan tombol tersebut. Dan hal itu pun berhasil. Namun sialnya, di dalam permainan Daruma hanya memilih satu pemenang saja, yaitu orang yang menekan tombol boneka Daruma. Yang kemudian kepala Eiji pun pecah dan dia pun tewas. Selesai permainan, ada salah satu teman masa kecil Sun yang bernama Ichika Akimoto. Di sini dia juga memenangkan permainan tersebut, yang kemudian mereka berdua mencari jalan keluar. Namun anehnya, seluruh pintu atau jendela tidak bisa dibuka, bahkan kaca jendela pun tidak bisa dipecahkan. Yang pada akhirnya mereka berdua terbawa di sebuah lapangan basket. Di sana banyak murid yang selamat dari permainan Daruma, dan mereka pakai baju tikus. Ya, ini adalah permainan kedua mereka, yaitu mereka akan melawan raja kedua yang bernama Maneki Neko. Dan entah kenapa, kok aku ngelihatnya agak ngeri-ngeri gimana ya. Jadi intinya untuk permainan kali ini, mereka semua disuruh memasukkan sebuah bola lonceng yang ada waktunya ke sebuah ring yang ada di kalung maneki tersebut. Dan bila waktu itu habis, mereka semua akan kalah dan mati. Singkatnya, ada salah satu murid atlet basket yang bernama Taira. Di sini dia sudah yakin sekali bahwa dia bisa memasukkan lonceng itu ke ring di kalung kucing tersebut.
Karena dia setiap hari berlatih basket dan selalu berhasil memasukkan bola kering sebanyak 80 kali. Dan tidak lupa dia juga suka makan biskuat, biar seperti macan, ngiklan bentar. Lanjut. Namun waktu dia melemparkan bola itu kering di kalung kucing, ternyata bolanya ditangkap maneki tersebut. Sedangkan Taira langsung dilempar dengan bola lonceng oleh maneki itu. Lalu Taira terlempar dan mati. Singkatnya, Sun membuat rencana dengan Ichika untuk mengalahkan maneki tersebut. Sun mencoba mengelabui maneki itu dengan 2 bola yang ditutupi pakaian tikus. Waktu dilemparkan, ternyata hal itu berhasil. Namun sialnya, bolanya tidak masuk ke ring. Namun beruntungnya, tiba-tiba Takeru datang dan berhasil memasukkan bola lonceng itu ke ring maneki. Yang kemudian maneki itu langsung lemah tak berdaya. Dan di permainan kali ini hanya 3 murid yang selamat, yaitu Sun, Ichika, dan Takeru. Ya sebenarnya banyak sih yang selamat di permainan maneki ini. Namun karena suruhan sang maneki, yaitu mereka harus tersisa 3 orang untuk yang menang, terpaksa deh yang lainnya dibunuh-bunuhin sama Takeru. Yang kemudian Takeru menjelaskan bahwa yang terpilih lah yang pantas untuk hidup. Sedangkan mereka-mereka yang lemah dan gak berbuat apa-apa hanyalah sampah yang pantas untuk dibuang. Maksudnya tuh kalau kalian lihat dari awal permainan sampai akhir, yang kelihatan mikir dan kerja cuman Sun dan Ichika. Sedangkan Takeru yang mempunyai skill yang cukup hebat, dia membantu di waktu yang tepat. Dan kalau yang lainnya tadi cuman banyak bacot doang kayaknya dan mau menang sendiri. Oke lanjut, setelah hal tadi maneki itu mengeluarkan uap di mulutnya. Sedangkan di sisi lain, banyak media atau pemberitaan di Jepang yang memberitakan bahwa banyak sekali murid sekolah di seluruh dunia yang tiba-tiba menghilang. Tapi aku kok nggak ngeliat Sujuran atau Yakoko ya? Ya mungkin mereka udah pada tewas. Soalnya banyak yang ditemukan dalam keadaan tewas dan jumlahnya lebih dari 10 juta murid. Yang kemudian terlihat sebuah benda aneh yang melintasi Jepang. Sedangkan Perdana Menteri yang bernama Sori Abe menyatakan untuk evakuasi darurat karena Sori Abe mengira bahwa itu merupakan serangan teroris. Yang kemudian Menteri Sori Abe mengirimkan hampir seluruh armada militer untuk menembus masuk ke benda tersebut. Di sisi lain, seorang profesor yang berasal dari Humase Universitas Dong yang bernama Opin Tadakatsu menepis bahwa benda tersebut bukanlah serangan dari teroris, namun melainkan berasal dari makhluk luar angkasa. Kita balik ke Sun dan yang lainnya. Namun di sini Sun bertemu dengan teman akrabnya sejak SMP yang bernama Shoko Takashi. Lalu ada salah satu murid yang cukup cerdas yang bernama Taira. Banyak ya yang pakai nama Tairanya. Dan satu murid cantik pemain bokep yang bernama Tauka Takasa. Kali ini mereka semua akan memainkan permainan yang ketiga dan permainan itu bernama Kagumi Kagumi. Dan mungkin ini adalah salah satu permainan tradisi Jepang juga. Dan permainan tersebut dimulai oleh Taira. Lalu mereka semua memulai permainan tersebut. So, jadi cara kerja permainannya ada salah satu manusia yang akan ditutup matanya. Lalu dikelilingi oleh boneka dildo raksasa ini sambil bernyanyi. Setelah nyanyian selesai, manusia yang ditutup matanya disuruh menebak siapa makhluk di belakangnya dalam waktu 10 detik. Waktu Taira mulai menebak, Akemida! Ternyata tebakannya salah. Yang kemudian Taira disihir lalu dia mengikuti gerakan boneka dildo tersebut. Taira membenturkan kepalanya ke lantai sampai mati. Setelah Taira, kini giliran Tauka untuk bermain. Namun awalnya Tauka menolaknya. Yang kemudian Tauka dipaksa, bilang gak mau main dia akan dibunuh. Tauka pun memulai permainan tersebut. Singkatnya setelah nyanyian selesai, waktu untuk menebak Tauka habis. Yang kemudian dia diberi hukuman. Tauka disihir, lalu mengikuti gerakan boneka-boneka itu. Yaitu kedua kaki Tauka ditarik sehingga makingnya robek. Setelah hal itu, kini giliran Shoko untuk bermain, namun Sun langsung menghalanginya. Yang kemudian, Sun menggantikan posisi Shoko. Permainan pun dimulai. Singkatnya waktu nyanyian sudah berhenti, Sun mulai menebak. Dan Sun pun berhasil menebak boneka yang ada di belakangnya yang bernama Kenichi. Namun dalam tebakan itu ada sedikit kecurangan, yaitu Sun tadi merekam saat Tauka jaga. Yang kemudian Sun memutar rekaman tersebut ketika waktu mau habis, sehingga salah satu dari mereka terpancing untuk berbicara. Lalu Sun dapat menebak yang ada di belakangnya. Dan boneka-boneka dildo itu kalah semua, salah satu dari mereka menjadi kunci. Sedangkan yang lainnya hancur menjadi debu. Setelah permainan tersebut, Shoko dan Sun mencari sebuah pintu yang bisa dipasangi kunci yang mereka dapat. Namun tanpa sengaja mereka berdua bertemu dengan murid yang lainnya. Dan dia sedang dikejar-kejar oleh boneka dildo yang lainnya.
Dan untuk menghentikan kejaran tersebut, murid itu harus memegang tangan Sun, soalnya boneka itu hanya mengejar orang yang kesepian. Waktu mereka bertiga pegangan tangan, di sini nampak Shoko menyukai Sun dan gak mau melepaskan tangan Sun. Tiba-tiba, Sun mendengar teriakan Ichika yang sedang dikejar-kejar oleh boneka dildo tadi. Ini boneka kenapa ya? Jones banget dah. Intinya Sun langsung melepaskan pegangan tangan Shoko untuk menyelamatkannya. Melihat Ichika dan Sun berpegangan tangan, Shoko terlihat jealous. Dan singkatnya, mereka berempat melihat sebuah kepala boneka yang tiba-tiba muncul dari dinding. Dan kepala boneka itu memiliki 7 lubang kunci. Untuk menyelesaikan permainan ketiga ini, mereka semua harus memasukkan 7 kunci dengan waktu yang ditentukan. Namun sayangnya mereka hanya memiliki 4 kunci. Bingung dengan keberadaan ketiga kunci ditambah waktu yang tersisa hanya 2 menit, tiba-tiba Takeru datang dan membawa 3 kunci tersebut. Dan untuk menyelesaikan permainan itu, mereka harus berjumlah 7 orang, sedangkan jumlah mereka 8 orang. Oleh karena itu, Takeru membunuh orang yang dibawanya agar mereka bertujuh bisa melanjutkan permainan. Lalu mereka bertujuh memasukkan ketujuh anak kunci dan memutarnya bersamaan. Tiba-tiba, boneka itu berbicara dan menyebutkan nama-nama mereka bagi yang berhasil menyelesaikan permainan ketiga ini, yang kemudian mereka bertujuh disuruh memakai pakaian musim dingin untuk lanjut ke permainan selanjutnya. Singkatnya, mereka semua sampai ke lokasi permainan keempat, yaitu sebuah daerah es. Di sana mereka bertemu dengan seekor beruang putih yang bernama Shirokuma. Dan beruang itu membuat permainan. Permainannya gimana? Jadi beruang ini akan menanyakan sebuah pertanyaan, tapi di sini mereka semua nggak boleh berkata bohong. Mereka harus jujur. Bila ada salah satu dari mereka yang berbohong, orang yang akan berbohong itu akan dibunuh. Dan bila mereka semua berhasil menjawab pertanyaan beruang tadi dengan jujur, permainan akan usai dan mereka semua boleh melanjutkan permainan selanjutnya. Dan permainan pun dimulai. Lalu beruang itu bertanya kepada mereka soal makanan kesukaan mereka. Sun dan yang lainnya menjawab makanan-makanan kesukaan mereka dengan jujur. Namun beruang ini mencium aroma-aroma kebohongan, yang kemudian mereka bertujuh harus berdiskusi untuk mengetahui siapa yang berbohong dalam waktu yang ditentukan, yaitu 2 menit. Singkatnya, ada salah satu dari mereka yang dituduh berbohong. Dia bernama Haruhiko Yoshi. Yoshi dituduh berbohong karena mereka semua mencurigai soal makanan kesukaannya, yaitu Yoshi suka makan petai seli. Kalau yang nggak tahu petai seli, di Indo nyebutnya seledri. Tapi menurutku ya aneh juga sih ada orang yang suka makan seledri. Namun ya udahlah, selera masing-masing. Yoshi sendiri sudah mengatakan yang sebenarnya bahwa dia menyukai seledri. Namun mereka semua tetap nggak percaya dan sepakat bahwa yang berbohong adalah Yoshi. Lalu Yoshi pun dibunuh dengan cara dipukul beruang tersebut sampai penyet. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu siapa yang menyukai atau tidak menyukai Takahata Sun. Ada yang bilang iya dan ada yang bilang tidak. Namun kocaknya waktu Shoko dan Ichika disuruh menjawab, mereka berdua kebingungan dan membuat sebuah alasan. Dasar wanita, buat mengatakan perasaan aja masih bimbang, heran. Namun Ichika mengatakan iya, sedangkan Shoko juga mengatakan iya. Balik-balik threesome. Lalu beruang itu kembali mencium aroma-aroma kebohongan lagi. Dan mereka kembali disuruh berdiskusi lagi atau berdebat. Yang kemudian beruang itu menjelaskan bahwa salah satu dari mereka merupakan orang yang menyamar agar mereka dapat dibunuh semua. Lalu beruang itu menyuruh mereka untuk cepat-cepat mencarinya agar mereka dapat selamat. Singkatnya, mereka semua menuduh Shoko yang bekerja sama dengan makhluk tersebut, karena Shoko berasal dari sekolahan lain, bukan sekolah mereka. Ichika sendiri meyakinkan mereka bahwa Shoko tidak mungkin bekerja sama dengan mereka. Namun 3 di antara mereka menunjuk Shoko bahwa Shoko berbohong. Lalu Shoko menjelaskan bahwa Shoko benar-benar menyukai Sun sejak lama. Namun beruang itu tidak peduli, dia membunuh Shoko. Melihat hal itu, Sun menjadi sedih dan terbayang-bayang masa lalu dia dengan Shoko. Lalu Sun menjadi kesal dengan beruang itu, yang kemudian Sun akhirnya mengetahui siapa yang berbohong di antara mereka. Pembohong itu sendiri adalah si beruang tersebut, sedangkan Takeru sebenarnya udah tahu dari awal bahwa beruang itulah pembohongnya. Dan permainan kali ini memang dari awal adalah kebohongan, yang dimana beruang itu mengatakan kalau salah satu dari mereka adalah mata-mata, hingga menyebabkan mereka semua saling berdebat. Mendengar hal tersebut plus kedok beruang itu diketahui bahwa sebenarnya dia bukan beruang putih. Beruang itu pun marah dan ngamuk lalu menyerang mereka semua. Dan tanpa sengaja dia terjebak di suatu uap sehingga warna aslinya terlihat bahwa dia beruang hitam, yaitu beruang iblis.
Setelah hal itu, beruang itu kalah lalu menyebutkan nama-nama pemenang di permainan ini untuk ke permainan selanjutnya. Sedangkan di sisi lain, warga menjadi murka dan menembus pagar pembatas polisi. Mereka semua berlari untuk mendekati daerah benda aneh tersebut, yang kemudian Sun dan yang lainnya masuk ke permainan selanjutnya. Dan ini merupakan permainan terakhir mereka semua. Permainannya sendiri dipimpin oleh Matryoshka, yaitu boneka yang berasal dari Rusia. Dan untuk jenis permainannya, merupakan sebuah permainan yang dinamai dengan tendang kaleng. Jadi permainannya tuh yang jaga pertama kali harus mengambil sebuah kaleng yang berada di suatu tempat. Lalu dia harus membawanya dan meletakkan di tempat yang sudah diberi tanda. Selagi yang jaga mengambil kalengnya untuk meletakkan di tempat yang dikasih tanda, yang lainnya harus bersembunyi. Dan waktu yang bersembunyi ketahuan, Takeru harus berlari dan menginjak kaleng sambil menyebutkan nama yang ketahuan. Lalu setelah itu dia dimasukkan ke dalam penjara. Sedangkan yang belum ketahuan bisa melepaskan temannya yang sedang dipenjara dengan cara menendang kaleng tersebut. Namun untuk melakukan itu, ketika mereka menendang kalengnya, kaleng itu akan meledak. Jadi sewaktu mereka ingin menyelamatkan yang dipenjara, mereka harus menggantinya dengan nyawa sendiri. Dan seperti itulah. Singkatnya permainan itu dimulai. Permainan sendiri akan berakhir setelah matahari terbenam. Lalu mereka semua disuruh memilih sebuah stick yang berada di mulut boneka itu. Dan ternyata yang jaga adalah Takeru. Kemudian Takeru berlari untuk mengambil kaleng tersebut dengan cara menendang salah satu boneka bangsat itu. Lalu Takeru meletakkan kaleng itu ke tanda dan mencari keberadaan mereka semua yang bersembunyi. Singkatnya dua di antara mereka tertangkap, yaitu Kotaro dan Oku. Mereka dimasukkan ke penjara. Setelah hal itu Takeru mencoba mencari Sun dan Ichika. Dan mereka ketahuan oleh Takeru. Di sini Sun mencoba kabur menggunakan tali bersama Ichika. Namun Ichika malah lari dan mencoba menahan pintu yang didobrak oleh Takeru. Namun sayangnya dia malah tertangkap. Sun sendiri berhasil kabur dari kejaran Takeru. Namun sialnya matahari akan terbenam. Dan bila Sun tidak bisa menyelamatkan teman-temannya, Takeru akan memenangkan pertandingan itu. Sun sendiri mencoba berpikir gimana caranya agar bisa menyelamatkan mereka semua. Dia mencoba memakai sebuah baju besi untuk menendang kaleng tersebut. Ya, supaya dia nggak kena ledakan itu mungkin. Namun untuk melakukan itu, dia harus melawan Takeru. Dan ditambah pakaian yang dia pakai terlalu berat, sehingga membuatnya sulit untuk bergerak. Waktu Takeru melepas topeng besi Sun, dia memasangkan rantai ke perut Takeru, sehingga Takeru tidak bisa menjangkau kaleng dan menangkap Sun. Sun sendiri mencoba menarik Takeru waktu Takeru mau menggapai kaleng tersebut. Lalu Sun menceburkan dirinya ke laut sehingga Takeru tertarik baju besi itu. Sedangkan Sun, dia berhasil melepaskan diri dari baju besi dan mencoba untuk menggapai kalengnya. Namun di sisi lain Takeru harus berusaha untuk menarik baju besi sehingga terangkat ke atas. Setelah berhasil, Takeru langsung berlari ke kaleng bersamaan dengan Sun. Yang pada akhirnya Sun berhasil menendang kaleng itu. Namun gak ada ledakan, dan matahari pun terbenam, yang menandakan bahwa Sun dan teman-temannya adalah pemenangnya. Setelah hal itu, Takeru mengatakan bahwa dia tidak mau mati ke boneka Rusia itu, yang kemudian salah satu boneka itu menjelaskan kalau dari awal permainan, murid-murid yang kalah tidak ada yang mati sama sekali, dan hal itu pun berakhir dengan dirayakannya letusan kembang api dan keberhasilan dari mereka. Lalu mereka semua mendapatkan sebuah es krim. Namun saat mereka semua memakan habis es krim tersebut, ternyata di es krim itu ada sebuah tulisan. Lalu boneka itu menjelaskan, untuk menggapai kesuksesan, kalian tidak hanya harus pintar, namun juga kuat, kreatif, dan kerja keras. Namun yang paling penting adalah keberuntungan. Sedangkan di akhir permainan ini yang beruntung adalah Sun dan Takeru. Ichika dan yang lainnya mendapatkan stick yang bertuliskan kamu mati. Sedangkan Sun dan Takeru mendapatkan stick yang bertuliskan kamu hidup. Namun sebelum Sun berpisah dengan Ichika, Ichika mengatakan bahwa dia menyukai Sun. Lalu salah satu boneka itu membunuh Kotaro, Oku, dan Ichika menggunakan mata laser. Tuh boneka nyuri teknologi Tony Stark atau apa ya? Aneh. Intinya tubuh Ichika hancur dan menjadi butiran cahaya. Sedangkan Sun Takahata dan Takeru Amaya, mereka berdua berhasil memenangkan permainan Tuhan ini. Dan mereka disambut gembira oleh warga-warga Jepang yang menyoraki mereka dengan sebutan anak Tuhan. Iya, anak Tuhan Sugiono mungkin. Sun sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Sedangkan boneka itu menepisnya dan memperlihatkan seorang bapak-bapak dengan skin gembel. Dan tamat. Maybe I'll be single for the rest of my life, and maybe I'll never get to find a wife as time goes by. Oke, seperti itu ya story film As the God Will. Dan menurutku ini merupakan salah satu film gore yang terbilang terbaik lah. Dan sama seperti biasa, kalau kalian mengenal perfilman Jepang, pasti nggak jauh-jauh sama yang namanya absurd.
Begitupun film ini. Tokoh yang ditampilkan begitu nggak jelas, mulai dari boneka Daruma sampai boneka Rusia tadi. Namun buat ceritanya sih, ya cukup asik lah buat diikuti. Walaupun bakal ketebak juga kalau ujung-ujungnya yang bakal menang adalah Sun. Namun di diriku ada sedikit pikiran juga kalau pendamping pemenangnya bisa aja Ichika. Namun yang terpilih adalah Takeru Amaya. Nggak terduga sih, biasanya cowok cewek. Ya wes lah. Dan pasti bakal ada yang menanyakan soal murid-murid yang kalah masih hidup. Soalnya hal itu tadi diomongin sama boneka Rusia tadi. Intinya dia tuh bohong, semua murid yang kalah telah mati. Buktinya di berita waktu di pertengahan film mereka menemukan banyak bangkai murid-murid yang telah mati. Jadi ya muridnya mati. Dan begitu aja lah. Yang mau filmnya di storyin silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak sampai habis, and stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.